Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'da. Puji syukur kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat sehingga kita dipertemukan dalam bentuk virtual di hari yang cerah ini. Salawat beserta salam marilah kita limpahkan pada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menghantarkan kita umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang saat ini. Kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya, semoga kita termasuk di dalamnya dan tetap istiqomah hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang, selamat bergabung di Instagram Islamic Youth Care Indonesia. Hari ini adalah kajian hari kesekian, tentunya dengan narasumber yang tidak kalah menarik dari pertemuan kita sebelumnya. Hari ini tema kita sudah ada di sana ya, bisa teman-teman baca. Hari ini tema kita adalah tahsin dan tahfiz, tips menghafal Quran bagi pemula. Nah, buat kamu siapa aja yang mau mengeruk amal soleh, pahala yang banyak di bulan Ramadan ini, pas banget kamu harus nonton live IG Islamic Youth Care sekarang juga dan ajak teman-teman yang lain, karena kita akan kedatangan narasumber yang luar biasa, Masya Allah. Adalah seorang hafiz Quran lulusan dari Al-Azhar Kairo, Mesir. Siapakah dia? Teman-teman sudah lihat infografis atau posternya. Beliau adalah Ustadz Amiruddin Ishaq Zainal Ansori Al-Hafiz. Dan beliau sudah bergabung sepertinya di sini ya, akan kita tampilkan. Sudah bergabung ternyata. Silakan Ustadz Amir, kita akan sapa bersama-sama. Saya Amalia di sini selaku moderator dan Ustadz Amir selaku narasumber kita pada sore hari yang cerah ini. Silakan Ustadz Amir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Baik, tadi sudah saya buka Ustadz opening. Saya moderator hari ini yang akan mempersilakan Ustadz dan memandu jalannya. Ya, tema kita hari ini. Oh ya, sebelumnya Ustadz, suara saya sudah terdengar jelas ya di sana? Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman, suara kita sudah terdengar jelas di sini ya? Sudah ya, aman ya? Oke. Ustadz, hari ini tema kita adalah tahsin dan tahfiz, tips untuk pemula. Oh, ya. Enggak, insyaallah kita coba diskusi. Jadi silakan saja waktu dan tempat milik Ustadz. Saya akan silakan saja Ustadz, silakan memberikan tausiah untuk teman-teman pemuda yang sekarang sedang menonton live IG Islamic Youth Care Indonesia tentang tahfiz dan tahsin, tips menghafal Quran bagi pemula. Oh ya, ada pertanyaan Ustadz ya yang nanti bisa dijawab sama teman-teman. Gimana cara ngejawab? Mantengin Ustadz Amir ya. Pertanyaannya adalah, boleh saya sebutkan dulu Ustadz ya? Boleh. Pertanyaannya adalah buat teman-teman semuanya ya, ini perhatikan baik-baik. Pertanyaannya, siapakah yang memimpin lajnah pengumpulan mushaf Quran? Nah, nanti akan disampaikan juga oleh Ustadz Amir, kita akan simak baik-baik. Ini dia Ustadz Amiruddin Ishaq. Silakan Ustadz. Ya, sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa ala akhyar ya rabbal alamin. Amma ba'd, ya hadirin kiram, ya pertama-tama saya haturkan terima kasih
kepada teman-teman Islamic Youth Care Indonesia ya yang sudah menjadi fasilitator kebaikan gitu ya bagi semua umat muslim yang bergabung di sini. Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khair falahu ajru mithluh." Jadi insyaallah apa-apa yang diikhtiarkan oleh teman-teman dari Islamic Youth Care ini dari setiap kebaikan yang didapat oleh mustami ya pendengar yang mengikuti itu insyaallah juga akan menjadi passive income gitu ya, menjadi pahala yang juga mengalir bila mana teman-teman dari Islamic Youth Care ini sekarang mencoba memfasilitasi ya bagi teman-teman yang lain untuk menambah pengetahuan, dan pengetahuan itu menjadi bermanfaat bagi pendengarnya, dan setiap kemanfaatan yang didapat oleh pendengar lalu dilaksanakan dan mendapat kebaikan pahala dari Allah, maka bagi siapa juga yang memfasilitasinya akan mendapatkan kebaikan insyaallah. Terlebih di bulan Ramadan ini gitu ya. Ya pertama-tama mungkin tadi kita coba mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala karunia dan nikmatnya kita bisa disampaikan pada satu momen yang mulia gitu ya, yang mana ditunggu-tunggu oleh semua umat mukmin ya, oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat. Bahkan para sahabat itu berdoa 6 bulan sebelumnya untuk disampaikan ke bulan Ramadan. Dan Rasulullah pun ketika sampai bulan Rajab itu selalu berdoa gitu ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Dan kita sekarang sudah ada di Ramadan. Ya, Rasulullah juga SAW bersabda gitu ya, sebelum masuk bulan Ramadan itu beliau bersabda, Allahumma salimna min Ramadan wa salim Ramadan minna. Ya Allah, selamatkanlah kami dari Ramadan dan selamatkan Ramadan dari kami. Ya, maksudnya adalah kita jangan sampai bulan yang mulia ini, bulan yang agung ini, ya penuh keberkahan, kita nodai gitu ya. Kita hianati gitu bulan ini itu dengan melakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi gitu ya, dengan kemaksiatan tadi jangan dihianati bulan ini gitu. Maka dari itu salah satu ikhtiar kita ya insyaallah di sini dengan ada berdiskusi ya berkaitan dengan Al-Qur'an dan sesuai tema ini tahsin dan tahfil ya, dan tips menghafal bagi pemula. Tak lupa juga salat serta salam semoga kiranya tetap tercurah kepada junjungan kita semua yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah seperti apa yang disampaikan Sayyidatuna Aisyah ya, beliau Al-Qur'an yamshi 'alal ard gitu. Kalau kita berbicara Al-Qur'an, maka kita juga berbicara tentang sosok Rasulullah SAW. Karena kata Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah adalah Al-Qur'an yang berjalan ya. Kalau kita sekarang berbicara tentang Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dan mengkaji isi dari Al-Qur'an, kita tahu Al-Qur'an itu tidak akan pernah habis dikaji. Maka begitupun Rasulullah. Jika ingin tahu bagaimana Al-Qur'an itu dalam bentuk nyata gitu ya, Al-Qur'an itu diamalkan dalam keseharian, maka lihat Rasulullah SAW. Gitu. Bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Itulah Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi tahsin dan tahfiz ya. Mungkin ini dibedakan ya. Pertama, tahsin adalah yang kita pahami ya, bagaimana kita membaca ya, memperbaiki bacaan, dan juga tahfiz itu mungkin kita mengenal dengan menghafal ya. Lalu nanti tipsnya bagaimana. Nah, yang ingin saya mulai pertama gitu ya, kita harus menyadari sebagai seorang mukmin, seorang muslim, membaca Al-Qur'an dengan benar hukumnya adalah fardhu ain ya, fardhu ain. Karena perintah dalam Al-Qur'an warattilil Qur'ana tartila. Jadi bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Tartil itu ya sesuai dengan kaidahnya ya, hukumnya i'tal hurufi haqqaha wa mustahaqqaha ya. Sesuai dari pengertian tajwid itu sendiri. Nah, adapun memang mempelajari hukum tajwidnya yaitu fardu kifayah ya. Sehingga tidak harus semua mungkin hafal ini yang namanya ini mad lazim, ini mad wajib dan lain sebagainya gitu, dan bagaimana kaidah hukumnya itu tidak diharuskan semua tahu. Tapi membacanya dengan benar itu fardu ain. Fardu ain itu berarti setiap personal gitu, setiap orang ya. Jadi membacanya dengan benar. Karena dulu juga ada seorang sahabat yang contohnya dalam hadis ada seorang sahabat yang membaca contohnya itu lil fuqara katanya itu dengan pendek gitu, dan ada sahabat yang lain ya membenarkan bahwasanya bahwasanya saya tidak mendengar atau tidak pernah Rasulullah itu membacakan seperti itu. Jadi membaca salah satu ayat yang ada kata lil fuqara itu hanya 2 harokat gitu. Lalu kata si orang yang pertama tadi, bagaimana Rasulullah dulu membacakan terhadapmu?
Maka dijawablah dan dicontohkan lil fuqara gitu dengan memanjangkannya. Nah, sehingga ini dalil bahwasanya Al-Qur'an itu harus dibaca sesuai seperti bagaimana Rasulullah SAW diturunkan ya. Jadi benarnya bacaan itu ada 3 patokannya, ada salah ada arkanul qiraah namanya ya, rukun qiraah. Ya, itu pertama adalah muafiq li rasam Utsmani, sesuai dengan rasam Utsmani. Ya, ada yang ada sekarang mushaf Al-Qur'an yang ada sekarang itu adalah mushaf Utsmani gitu, yang mana dulu disusun pada saat zaman Sayyidina Utsman gitu ya. Karena dengan ya ceritanya panjang, bisa dibaca dan dilihat di banyak literatur gitu ya. Yang jelas ketika terjadi utamanya gitu ya perselisihan ataupun perbedaan, ada fitnah di zaman Sayyidina Utsman itu ketika semua pasukan dikumpulkan gitu ya di satu tempat yang dari berbeda-beda tempat dan mendapatkan bahwa aslinya ada yang cara membaca Al-Qur'annya beda gitu. Nah, ini daripada nanti seperti yang terjadi pada ahlul kitab gitu ya, Yahudi Nasrani, maka lebih baik katanya dikumpulkan, kita coba satukan, kita coba samakan. Maka Sayyidina Utsman radhiyallahu an itu membentuk tim lajnah ya, tadi pentasi Al-Qur'an yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Nah, lalu syarat yang kedua, rukun yang kedua dari bacaan yang benar adalah muwafiq di wajh min wujuhin nahwu gitu. Jadi sesuai dengan kaidah nahwu gitu ya. Jadi insyaallah Al-Qur'an itu adalah ya dari segi kebahasaannya sendiri merupakan sebuah mukjizatan ya. Maka dari itu Al-Qur'an sudah pasti dia akan secara hukum dari kaidah ininya ya, kaidah nahwunya itu tidak akan menjadi kaidah nahwu. Jadi seperti contohnya ya minallahi gitu ya, itu jar majrur ya, tidak akan minallahu gitu. Jadi nanti mungkin ada pembahasan yang lebih mendalam. Dan yang terakhir adalah ittisalus sanad gitu ya. Bersambungnya sanad, dalam artian bacaan yang kita baca sesuai dengan bacaan Rasulullah. Ini yang di awal saya sampaikan gitu ya. Ini yang di awal saya sampaikan bahwasanya kenapa kita sahabat tadi menegur ada yang tidak memanjangkan bacaan wajib ya di kata fuqara. Maka dari itu ya ini juga menjadi salah satu rukun daripada bacaan Al-Qur'an, karena harus sesuai dengan bacaan Rasulullah. Jadi karena Rasulullah SAW langsung menerimanya dari Sayyidina Jibril ya. Rasulullah membacakan kepada para sahabat di sana membacakan kepada sahabat yang lain, pada tabi'in, tabi'ut, dan terus gitu sampai alhamdulillah sampai zaman kita, sehingga Al-Qur'an itu disampaikan secara mutawatir. Apa mutawatir? Yarwi an jamaah ya, diriwayatkan oleh jamaah gitu. Jadi kalau ada satu orang nih ketahuan, kita kan sekarang pasti ketahuan ya kalau ada satu mushaf Quran yang mungkin satu hurufnya berbeda, pasti akan ketahuan gitu. Karena ada jutaan yang lain yang mengetahui tentang Al-Qur'an secara detail ini gitu ya. Sehingga kalau ada kesalahan pasti langsung diketahui. Itulah kenapa rahasia Al-Qur'an terjaga selama 14 abad ini gitu ya. Tidak berubah bahkan satu harokat pun. Ya, bukan hanya harokat, ya satu harokat pun, bukan satu huruf atau satu ayat, tapi satu harokat pun Al-Qur'an itu tidak berubah. Nah, ini yang membedakan Al-Qur'an dengan kitab-kitab yang lainnya, ya. Nah, sehingga sekali lagi patokan dari bacaan yang benar itu harus memenuhi 3 elemen tadi, gitu ya. Adapun itu yang pertama ya, gitu. Jadi bacaan kita disebut benar itu harus memenuhi 3 dari rukun tersebut. Nah, lalu teknisnya seperti apa? Nah, ini juga teknis untuk tahsin dan tahfidz memang berkaitan karena kita sebelum memulai tahfiz menghafal Al-Qur'an itu akan lebih baik bila mana kita tadi tahsin dulu, membenarkan bacaan dulu, karena akan sulit, nanti akan kesulitannya 2 kali kalau kita langsung hafal Al-Qur'an tanpa kita dulu memperbaiki bacaan. Yang sudah disampaikan oleh Ustaz Amir, beberapa hal karena hari ini temanya adalah tahsin dan tahfiz, bagaimana cara menghafal Quran bagi pemula itu belum disampaikan oleh Ustaz Amir. Oh ya, Ustaz Amir. Ada? Udah. Ya? Udah. Silakan lanjut Pak Ustaz. Tadi sampai sebelum tahfiz maka harus tahsin dulu yang diperbaiki.
Ya, kami sudah koreksi dulu yang bagus. Ya, nanti kita akan undang lagi. Tadi teman-teman sudah dibahas oleh Ustadz Amir tadi sampai sebelum memasuki tahap tahfiz Quran, maka yang harus diperbaiki adalah tahsin atau bacaan Quran kita. Tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz Amir bahwa ketika kita membaca Quran, ada arkanul Quran atau rukun-rukun yang harus dipenuhi ketika kita membaca Quran. Salah satunya harus memenuhi kaidah nahwu ya, tadi ya ada jar majrur tadi disebutkan contohnya oleh Ustadz Amir. Kemudian selanjutnya adalah harus sesuai dengan bacaan Rasulullah, bukan bacaan siapa-siapa, karena memang Rasulullah adalah yang kita gugu dan kita tiru, adalah Rasul terakhir yang harus kita contoh sebagai tauladannya, seperti yang disampaikan oleh Aisyah. Kita akan sambungkan kembali ke Ustadz Amir. Disampaikan oleh Aisyah bahwa Rasulullah adalah Al-Quran berjalan. Bapak sudah tersambung sebentar? Ya. Gimana Pak Ustadz? Udah ya, ya mohon maaf, ada kepotong ya tadi. Oh, Pak Ustadz. Kita coba lanjutkan ya. Jadi intinya mungkin karena waktu yang terbatas, harus mempunyai seorang guru ya. Jangan belajar, kata ulama, la ta'khudhul ilma min suhafi wal Qur'an min mushafi. Jangan mengambil ilmu dari seorang yang nggak punya guru dan mengambil Quran dari mushaf. Jadi jangan ngambil Quran, maksudnya jangan belajar langsung dari mushaf gitu ya. Tapi harus memiliki seorang guru ya. Harus belajar dari seorang guru gitu. Dan diutamakan ya gurunya juga yang telah belajar kepada guru sebelumnya, punya guru sebelumnya sampai Rasulullah SAW, sehingga kebenaran bacanya itu terjamin. Nah, ini ya diantaranya. Jadi kuncinya itu ya. Jadi sebelum memulai tahfiz itu memang harus dulu perbaiki bacaan. Mungkin kurang lebih itu sih. Jadi untuk bukan pembuka ya, ini kayaknya udah hampir setengahnya. Aduh. Nah, kurang lebih seperti itu, Ken. Ya. Jadi untuk bacaan yang benar, intinya itu tadi baru terima kasih Pak Ustadz. Tadi itu baru tahsin ya, bagaimana kiat-kiat agar bacaan Quran kita lebih baik gitu ya, harus mengikuti bagaimana yang Rasulullah ajarkan. Kalau menghafal bisa pemula sebelumnya atau bahkan terakhir kali menghafal ketika masih lagi belajar menghafal, itu gimana cara mungkin Pak Ustadz bisa kasih tips untuk para penghafal Quran pemula, gimana ya biar bisa menghafal Quran dengan mudah gitu Pak Ustadz? Ya, tersambung. Ya, sudah tersambung lagi. Ya. Tadi Gimana? Menghafal Quran Pak Ustadz. Kalau misalnya ada orang yang menghafal Quran. Betul, dia udah lama banget kan mau mencoba menghafal, gimana biar Oke. Jadi ini berkaitan juga ya untuk menghafal Quran, berkaitan juga tadi dengan tahsin itu, tahfiz itu berkaitan dengan tahfiz. Tentunya yang pertama ya itu tadi sebelum menghafal baiknya seseorang itu memperbaiki dulu bacaan. Lalu setelah itu adapun teknis dari menghafal, terkhusus mungkin bulan Ramadan ini bulannya Al-Quran ya, sehingga momen emas bagi seseorang untuk bisa banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, khususnya juga kita juga sedang di rumah aja gitu ya. Itu di rumah aja itu momen yang bisa dimanfaatkan kita untuk bisa memperdalam ya, terus memperbanyak dan bahkan mulai menghafal Al-Quran ataupun mengulang hafalan yang pernah dihafal. Nah, ada beberapa cara gitu yang bisa memudahkan kita untuk menghafal Al-Quran. Tapi yang jelas sebelum semua itu saya sampaikan, harus bagi seorang yang menghafal Al-Quran itu pertama yang dipersiapkan betul-betul adalah niat ya. Niat banyak mungkin orang menghafal Al-Quran tapi bahkan sudah hafal mungkin ya, tapi nanti dia
Karena memang tadi niatnya awal itu seperti kalau masih anak-anak mungkin tuntutan orang tua. Setelah lepas dari tuntutan orang tua, jadi mungkin juga lepas menghafal Al-Qur'annya gitu ya. Maka dari itu bagi siapa saja yang menghafal Al-Qur'an, meskipun mungkin awalnya gitu ya dia sepertinya contoh nih, biasanya kalau anak sekolah kan ingin dapat beasiswa contohnya nanti ya di kuliah dan sebagainya. Nah, itu mungkin ya mulai saja dulu di perjalanan baru kita terus kaji Al-Qur'an ini ya, ketahui keutamaan-utamannya, kemuliaan-kemuliaannya, sehingga nanti kita sendiri akan menemukan gitu. Alasan utama kita menghafal Quran adalah lillahi ta'ala ya, karena Allah SWT. Bahkan di salah satu kitab karangan Al-Habib Said Muhammad bin Alawi Al-Alaidrus gitu, beliau menyebutkan, kamu katanya sebelum menghafal Quran itu niatkan dulu dengan 16 poin katanya gitu ya. Biasanya kalau ulama salafus saleh itu ketika berbuat satu kebaikan itu niatnya diperbanyak. Ya, niatnya diperbanyak. Salah satunya menghafal Quran. Ya, di antaranya itu sekitar ada 16 poin beliau menyebutkan. Jadi antaranya seperti kita mengharapkan syafaat dari Al-Qur'an. Kalau syafaat Al-Qur'an di yaumil akhir, berarti kita tidak mengharap mendapatkannya di dunia, karena itu pahalanya nanti di yaumil akhir. Sehingga menghafalnya kita tidak terbatas cukup kita sudah selesai hafal gitu. Tapi bagaimana menjaganya sampai kita keliang lahat nanti, sampai kita wafat nanti gitu ya. Nah, ataupun juga yang lainnya gitu, seperti ya mengharapkan keberkahan Al-Qur'an gitu ya. Dan sudah utamanya kalau sudah sampai derajat cinta terhadap Al-Qur'an, maka sudah tidak hitung-hitungan lagi, sudah tidak berharap dapat apa lagi gitu ya dari Al-Qur'an ini. Tapi dengan kita bisa menghafal Al-Qur'an sendiri, itu merupakan taufik ya dari Allah, merupakan karunia yang besar, karena tidak semua orang diberikan taufik oleh Allah untuk menghafal Quran. Banyak ada orang yang begitu cerdas, begitu mudah menghafal, tapi dia tidak hafal gitu ya. Bisa jadi karena kesibukannya, karena memang tidak Allah beri keinginan gitu ya. Ada juga yang punya sangat ingin gitu ya menghafal Quran dan sebagainya, tapi juga tadi ya tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terkendala, mungkin terkendala kesehatankah gitu ya, terkendala kemampuan dan lain sebagainya gitu. Maka dari itu dengan kita bisa menghafal Al-Qur'annya saja 1-2 ayat pun itu merupakan karunia besar dari Allah, sehingga harus dijaga setiap satu ayat yang kita hafal itu bukan kita cukup hafal dan sudah gitu ya tinggalkan. Nah, terkhusus mungkin di sini banyak yang pernah ya, mungkin kalau yang dari pesantren itu ada disyaratkan harus hafal Quran, berapa ayat dari Quran, juz dari Quran, maka itu jangan sampai hanya selesai ketika dia selesai sekolah, selesai juga Qurannya gitu, tidak. Tapi itu modal ya. Kan tadi keutamaan Al-Quran itu semakin banyak berinteraksi, maka justru Allah akan semakin memudahkan urusan kita. Kadang kita beralasan ada sibuk sehingga nggak sempat baca Quran. Justru salah gitu ya. Sibuk apapun baca Al-Quran, maka akan dipermudah kesibukannya tadi gitu. Ya, jangan sampai salah sudut pandang gitu ya. Nah, jadi dalam menghafal Quran niatnya dulu. Setelah niat kita mulai ya tadi dengan memperbaiki bacaan, tapi bukan berarti saya belum betul bacaannya sehingga saya nggak mau baca Quran. Enggak, mulai dulu aja. Ya bisa juga sambil menghafal sambil memperbaiki bacaan ya. Caranya sebelum menghafal Al-Quran, maka harusnya tadi kenapa harus punya guru? Karena agar bacaan kita distorkan dulu, nanti diperbaiki ya, biasanya seperti itu. Sehingga ketika kita menghafal ya baca adalah hafalan dengan bacaan yang sudah benar ya. Terus juga tipsnya ini ya, semua mungkin akan bilang seperti ini, semakin banyak melibatkan panca indera itu akan semakin mudah menghafal dan semakin kuat menghafal ya. Kita terkadang hanya mengandalkan mata saja ya, sehingga dilihat atau sama lisan ya, diulang gitu. Nah, itu terkadang sebagian orang mungkin bisa hafal cepat dengan cara itu ya. Nah, tapi saya menemukan gitu di beberapa metode ya, di beberapa negara itu yang punya hafalnya kuat, nah dengan melibatkan banyak panca indera. Contohnya di Maroko, di Maghrib ya. Di Maghrib itu salah satu metodenya adalah dengan ditulis ya, ditulis. Nah, ini kan sama, dan sehingga punya adat kebiasaan di Maroko itu ya, katanya kalau orang yang mengimami di masjid itu ya standarnya harus hafal Quran dulu gitu ya. Ya mungkin masjid-masjid besar gitu ya di sana. Nah, sehingga ini merupakan kebiasaan yang muncul dari
tadi metode yang dilakukan selama sekian lama gitu ya diantaranya. Nah, adapun juga kalau di Mesir ya yang saya temukan di Mesir itu orang itu sangat familiar dengan Al-Quran. Kenapa? Karena hampir mungkin 24 jam ya di mana-mana kita itu mendengar tilawah Al-Quran ya, baik itu dari radio, dari masjid ataupun orang yang membacanya. Sehingga kalau kita semakin sering mendengar itu juga apa namanya? Ya semakin mudah, bahkan mungkin tanpa kita sadari ya. Karena itu juga merupakan metode yang dilakukan oleh para sahabat ya. Rasulullah kan dan sebagian besar sahabat itu ummi. Ummi itu la yaqra wa la yaktub, tidak menulis dan tidak membaca. Gimana caranya ngafalin Quran nggak baca? Itu dengan mendengar, gitu kan ya. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Sehingga mulailah gitu ya, kalau bagi yang ingin menghafal Quran, mulai perbanyak mendengarkan tilawah Al-Quran. Mulai diganti di playlistnya nih, gitu ya. Jangan musik-musik aja gitu. Karena niat itu harus selaras dengan realisasinya gitu ya. Niat aja terus, nggak akan pernah ketemu kalau cuma niat aja. Tapi dengan diusahakan gitu ya. Itu dengan realisasi. Kalaulah memang betul-betul punya keinginan kuat, ya bertahap lah. Kalau belum bisa, kita minimal pas mau tidur lah ya. Kita mau tidur, setel aja MP3 Al-Quran. Itu kalau meskipun kita tidur, yang tidur itu hanya fisik ya, ruh kita itu tetap terjaga gitu. Makanya ruh kita tetap mengikuti dari ahwal keadaan sekeliling kita gitu. Nah, maka sebagian ulama juga pernah siapa yang yaitu terkadang kita contohnya nih kita mengulang-ulang satu surat ya. Terus kita tidur. Terkadang ketika bangun kita akan mudah menghafal surat yang kita dengar karena tadi ruh kita itu yang bekerja gitu. Terus ya menyimpan. Nah, seperti itu diantaranya ya. Jadi melibatkan pendengaran khususnya panca indera khususnya pendengaran dan tadi bagi yang bisa menulis akan lebih kuat gitu hafalannya. Lalu juga memperbanyak khatam Al-Quran ya. Kalau mau hafal Quran ya banyak baca. Ini metode mungkin orang yang saya dengar itu dari Turki ya, metode Turki itu rata-rata hafal kurang dari setahun katanya gitu ya, orang yang menghafal Quran itu. Kenapa? Ternyata rahasianya adalah mereka membiasakan hatam dalam 1 minggu gitu ya. Tilawah, ini hatam tilawah. Jadi sehari membaca 5 juz sambil mereka menghafal. Sehingga kalau sudah terbiasa, ya nanti akan lebih mudah. Saya sering menemukan, gitu ya, ini juga berkaitan dengan tadi ya, mendengarkan. Itu anak kecil ya, anak kecil, saya mungkin pernah tinggal gitu di satu tempat, saya lihat anak kecil itu sangat update sekali gitu ya. Maksudnya kalau anak kecil kan polos ya, dia sering nyanyi-nyanyi apa yang sering ia dengar gitu. Maka kalau anak kecil itu sering buka YouTube atau Instagram gitu, itu apa yang dia dengar itu langsung dinyanyiin. Saya dengar, saya terkadang seminggu sekali ke sana gitu. Minggu ini si anak ini nyanyi itu terus gitu. Minggu besoknya nyanyi itu terus. Beda lagi gitu, beda lagi yang dinyanyikan itu. Tapi hafal. Oh ternyata dia itu sering buka HP ya, buka Instagram ataupun ini, sehingga tanpa disadari ketika sering mendengar itu dengan sendirinya hafal gitu ya. Bahkan ada kisah juga seorang ulama mengisahkan ada ulama tuh sedang menghafal di rumahnya, menghafal 1 kitab lah ya, dan biasanya dikeraskan kalau menghafal itu ya, dan dia punya tetangga seorang ibu-ibu yang sudah tua gitu ya. Terus suatu ketika pokoknya hampir setiap hari beliau baca berulang-ulang gitu ya, menghafalkan sampai suatu ketika bacaan beliau salah dan dibenarkan oleh si ibu tadi gitu. Loh, kok ibu hafal? Kata, emang hafalin juga? Enggak gitu. Kok hafal? Karena saya sering dengar kamu tiap hari dengar kamu ulang-ulang itu, saya pun hafal gitu. Sampai suatu hari si ulama ini pergi itu dalam jangka waktu yang cukup lama, pulang lagi, setelah pulang lagi mau nyoba nih, saya coba masih hafal nggak sih ibu ini? Ternyata udah nggak hafal lagi. Kenapa? Karena ya udah nggak mendengar gitu, udah jarang mendengar dan sebagainya. Ataupun kita saat upacara gitu ya, sering mendengar UUD atau Pancasila, tanpa disadari kita pun hafal gitu kan ya. Tahu kalau sepertinya sila kelima dibacakan salah, kita akan tahu dengan sendirinya sering mendengar. Nah itu mungkin tips-tips awal ya. Tips banyak sekali sebetulnya, tergantung setiap orang itu punya pengalaman tersendiri ya. Yang jelas dimulai gitu. Jadi jangan cuma niat, jelas mulai dulu ya. Jangan berpikiran 30 juz dulu, 1 ayat dulu, 2 ayat dulu, 3 ayat dulu gitu. Karena dulu pun Rasulullah SAW itu di hadisnya ada bahwa setiap ayat yang dihafal itu akan mengangkat
derajat setiap setiap hafal satu ayat akan diangkat terus derajatnya gitu ya. Bahkan Rasulullah ketika ada yang orang-orang yang korban perang gitu yang syahid akan ditanya, yang mana nih yang paling banyak hafalannya? Nah, yang lebih banyak diutamakan dikuburkan terlebih dahulu ya. Jadi sekali lagi jangan sampai kita belajar Al-Quran itu hanya karena kita ingin balasan-balasan di dunia ya, itu sangat kecil sekali lah gitu jika dibandingkan dengan sesungguhnya apa yang akan kita dapat di akhirat nanti gitu. Jadi jangan putus asa. Kalau ada yang bilang ngafalin Quran itu mudah, itu untuk menghibur. Bagi sebenarnya memang mudah, jadi anggap mudah. Tapi hakikatnya memang sulit gitu, terutama bagi kita ajam ya. Tapi bukan berarti kesulitan sehingga nggak mungkin. Karena kita tahu banyak profesor mungkin ya, yang otomatis kalau profesor kan kecerdasannya luar biasa, tapi tidak hafal Quran. Tapi ada orang yang tidak bisa melihat. Ada orang yang bahkan Down syndrome ya, yang terganggu ininya, hafal Al-Quran. Ya. Nah ini sehingga seperti tadi yang saya sampaikan bahwa menghafal Al-Quran itu adalah taufik dari Allah. Ya, sehingga itu kemuliaan dari Allah. Jadi siapapun insya Allah bisa menghafal Al-Quran. Ya gitu, dan akan melalui proses yang tidak mudah sehingga harus bersabar ya. Jangan menemui kesulitan, udah saya nggak mau ngapain lagi gitu. Jangan kita saya ketemu ayat yang sulit dan sebagainya, udah saya nggak mau ngapal gitu ya. Nah itu seperti itu gitu. Ada ini sesi lainnya apa? Dari saya mungkin seperti itu sih. Itu tips awalnya gitu. Awal ya untuk pemula gitu. Dan secara teknis banyak sekali lah. Kalau secara teknis itu banyak dan berbeda-beda gitu kan dalam menghafalnya. Tapi yang jelas itu perbanyak mendengar Al-Quran, perbanyak interaksi dengan Al-Quran. Itu tips awal menghafal dari Al-Quran ya, khususnya bagi pemula. Saya juga nggak tahu nih definisi pemula di sini maksudnya apakah orang yang baru bisa baca Al-Quran, apakah orang yang baru menghafalkan dan bagaimana gitu. Yang jelas bagi siapapun lah gitu. Meskipun ibaratnya sudah hafal Quran pun bukan berarti udah nggak usah ngedengerin Quran ataupun nggak usah baca Quran lagi. Justru dengan hafal Al-Quran itu dia punya kesempatan untuk lebih banyak ya berinteraksi dalam Quran. Seperti halnya Rasulullah dalam keadaan apapun Rasulullah itu senantiasa baca Quran. Siang, malam, dalam keadaan perjalanan, dalam keadaan diam di rumah dan lain sebagainya gitu. Ya. Baik Pak Ustadz, ini banyak sekali tips yang sebenarnya bisa kita lakukan. Semua orang bisa ya Ustadz ya? Ya insya Allah. Kan ini fakta ya, saya menemukan orang yang tidak bisa melihat itu hafalnya lebih kuat. Ini banyak saya menemukan. Misalnya ketika saya di Mesir itu kebanyakan mereka yang khafif ya, tunanetra mungkin ya, itu justru lebih kuat gitu hafalannya. Ya. Nah ini juga mungkin jadi sebuah ya inspirasi khususnya ya, bagi kita yang Allah berikan kesempurnaan gitu dalam melihat. Ya. Harusnya kita lebih bisa berupaya lebih daripada orang tadi yang punya keterbatasan ya. Betul. Ya. Betul ya. Betul. Saat ini share-nya luar biasa dan sangat bermanfaat untuk kita. Semoga kita bisa banyak meraup amal soleh di bulan yang berkah ini dengan apa yang tadi Ustadz, ini ada satu pertanyaan saja, mengingat waktu kita sangat terbatas. Betul. Ada satu dari ya. Di sini ada follower Ustadz juga ikut bergabung ya. Ada satu pertanyaan saja saya sampaikan, katanya kenapa ya Ustadz kok anak kecil sepertinya lebih mudah menghafal Quran daripada kita yang udah pada gede-gede ini? Apa karena mereka belum punya banyak dosa? Jadi susah menghafal. Ya, kenapa anak kecil mungkin ya lebih cepat, lebih mudah dalam menghafalnya? Betul. Pertama tadi menghafal Quran itu tidak seperti kita menghafal yang lainnya, gitu. Jadi beda seperti kita menghafal rumus-rumus dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi Al-Quran itu satu hal yang suci, ya, yang mana juga ya hanya mereka berada dalam hati-hati yang bersih, ada hati yang suci, gitu. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan Al-Quran ya, gitu. Nah, kalau anak kecil ya biasanya anak kecil itu belum terlalu banyak belum banyak dosa betul gitu, sehingga mungkin Allah mudahkan gitu. Dan juga yang intinya sih belum banyak pikiran gitu ya anak-anak itu. Biasanya kalau kita menghafal itu terkendalanya adalah kita terbentur gitu. Aduh, mikirin ini, mikirin itu gitu ya dan lain sebagainya. Nah, sehingga itu akan sangat berpengaruh terhadap
hafalan kita gitu. Maka dari itu sekarang kalau zaman sekarang itu kan banyak sekali karantina tahfiz dan sebagainya. Itu kan intinya agar memfokuskan diri gitu ya, agar memfokuskan diri kita menghafal Quran. Nah, maka dari itu sama anak kecil pun tidak terlalu banyak pikiran, ya, mereka sehingga bisa fokus gitu ya. Jadi mungkin saya juga menemukan nih ada kalau nggak salah di seorang hafiz gitu ya, dari kecil itu di bawah 10 tahun lah. Jadi dia itu bisa 8 jam sehari gitu dalam berinteraksi dalam Al-Quran ya, khususnya dalam masa menghafal Quran gitu. Nah itu kan tentunya karena memang ya dia bisa fokus. Beda sebenarnya kalau sudah dewasa. Saya juga banyak bertemu gitu ya, menemukan orang-orang dewasa yang sambil bekerja, dia sambil menghafal, atau sambil kuliah ya, bukan kuliah umum, dia sambil menghafal. Itu biasanya memang kendalanya adalah ya ketika dia banyak aktivitas yang lain sehingga tidak punya waktu yang cukup untuk memurojaah ataupun mutolaah gitu. Di antaranya mungkin itu, kalau anak kecil biasanya tadi belum terlalu banyak pikiran sehingga lebih mudah gitu ya, belum banyak kesibukan juga sehingga lebih mudah, berbeda yang sudah dewasa. Karena juga ya jumlahnya masih belum banyak pikiran gitu ya Ustaz. Ya betul gitu, dan juga ya betul tadi belum banyak dosa juga betul gitu, karena jarang sekali yang saya temukan bahwa seorang ahli Al-Quran itu biasanya selalu akan menjaga diri karena Al-Quran yang menjaganya gitu. Baik Pak Ustadz, terima kasih untuk tausiah dan ilmu yang bermanfaat untuk kami. Sebelum kita tutup, sebelum kita menyudahi perjumpaan pada sore hari ini, ada satu closing statement yang mau Ustadz sampaikan untuk teman-teman di luar sana yang sekarang sedang menonton, yang lagi di rumah aja. Saran, nasihat untuk mereka. Sedikit saja Ustadz, silakan. Ya, mungkin saya hanya mengulang ya tadi dari apa yang sudah saya sampaikan. Jangan tinggalkan Al-Quran. Baca Al-Quran setiap hari ya. Kalau tidak bisa menghafalnya, baca gitu. Karena perintahnya juga dalam Quran itu warattilil Quran tartila, baca Al-Quran dengan tartil. Jadi kalau memang hafal itu ya bagi mereka punya tadi kelebihan waktu ataupun kelebihan makanya memang bisa ya gitu. Kalau tidak bisa bukan berarti tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Setiap hari, ingat setiap hari, khususnya di Ramadan, hatamkan Quran. Rugi sekali kalau tidak menghatamkan Quran di Ramadan gitu. Dan ya kalau saya juga ini dari guru saya itu berkata minimal seorang muslim itu hatam 2 kali. Ya ini saya sering ulang-ulang sampaikan. Hatam di Ramadan sekali minimal ya, dan di luar Ramadan sekali. Kalau di luar Ramadan katakanlah ada 300 hari ya. Kalau 300 hari kita bagi 30 juz itu kan berarti ada 300 lembar. Ya, berarti sehari selembar. Sehari 2 halaman ya. Itu sangat bisa gitu, sangat bisa sesibuk apapun insya Allah bisa gitu. Jadi jangan ditinggalkan Al-Quran, baca tiap hari gitu, karena Al-Quran itu adalah ya betul syifa ya, obat ya. Jadi Al-Quran itu katanya akan membersihkan hati yang berkarat seperti halnya karat ya intinya dia juga akan yunawirul qulub katanya, membuat hati itu bercahaya gitu ya. Nah, kalau yang mungkin banyak permasalahan ya terutama dan banyak ke permasalahan-permasalahan yang dipusingkan ya kembali ke Al-Quran ya. Baca aja Al-Quran insyaallah gitu. Apalagi dengan tadabbur ya. Apalagi tadi dengan menghafal. Jadi itu saja pesannya. Dari saya tidak sulit insyaallah. Jadi saya nggak memesankan hafalkan 30 juz, tidak. Baca Al-Quran tiap hari. Itu saja dari saya. Baik Pak Ustadz Amir, sekali lagi terima kasih banyak untuk perjumpaan sore hari ini via live Instagram di Islamic Youth Care Indonesia. Kita ada satu kali kesempatan lagi bertemu dengan Ustadz Amir ya di pekan depan di bulan Ramadan tentang tema yang lebih menarik lagi tentunya. Sahabat Rasul ya. Insyaallah. Pemuda di zaman Rasul. Sahabat Rasul ya. Ya, khususnya pemuda di zaman Rasulullah. Insyaallah. Teman-teman Islamic Youth Care Indonesia, tentu apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi bermanfaat untuk kami untuk menambah pahala di bulan Ramadan, sehingga kebaikan yang akan kami lakukan, pahala yang akan kami lakukan pun mengalir untuk Ustaz. Amin ya rabbal alamin ya rabb. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah teman-teman, tadi sudah menyaksikan live Instagram Islamic Yadkir Indonesia bersama Ustadz Amiruddin Ishak Zainal Ansori Al-Hafiz, seorang hafiz Quran dari Al-Azhar Kairo. Untuk tadi pertanyaan yang sudah saya ajukan di awal, yang mau menjawab pertanyaan langsung gimana? Langsung komen di sini. Oke. Tadi pertanyaannya sekali lagi bakal saya sampaikan ya. Siapakah yang memimpin lajnah pengumpulan mushaf Quran? Jawabannya adalah langsung kamu komen aja di sini. Yang paling cepat dan benar dia akan mendapatkan hadiah yang menarik. Oh, ternyata masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum tadi disampaikan ya. Karena waktu yang terbatas, saya mohon maaf ya teman-teman. Nanti bisa kita langsung bisa dijawab sama Ustadz Amir nanti via online ya. Wah iya teman-teman, sama-sama terima kasih kembali. Siapa yang bisa jawab pertanyaan ini? Sekali lagi, siapakah yang memimpin lajnah pengumpulan mushaf Quran? Jawabannya adalah, tadi Ustadz Amir sudah sampaikan. Ada di selip tausiah Ustadz Amir sudah sampaikan tadi. Ada yang bisa jawab? Ada nggak? Belum ada yang jawab? Kalau belum ada gimana? Langsung DM aja ya? Langsung DM aja. Udah deh. Coba ke bawah lagi. Dari Usman siapa nih? Dari Usman underscore 16 Zaid bin. Sebelumnya juga ada. Sebelumnya ada. Siapa yang lebih dulu? Ya, SHD Kian, Sid Kian, Usman. Tapi di jawabannya Usman bin Affan. Siapa? Oh ini Usman. Jadi dari atasnya nggak ada lagi? Ya jawabannya. Oke. Ini ada nih Suharni. Ini ada nih Said. Oh gitu. Bisa kita ini ya. Baiklah, udah ada yang jawab dan itu jawabannya benar ya. Ya, udah banyak yang benar, tapi untuk siapa tadi yang tercepat menjawab, hadiahnya akan kita umumkan di story Instagram Islamic Yadkir Indonesia, jadi kamu pantengin terus. Jawabannya yang benar adalah Zaid bin Sabit ya. Buat kamu yang udah jawab benar itu berarti berpotensi. Nggak tahu siapa yang paling cepat di sini, nanti akan kita umumkan di story Instagram Islamic Yadkir Indonesia. Iya, nanti kita lihat bisa kita lihat lagi. Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi di acara ngabuburit bareng Islamic Yadkir Indonesia di live streaming Instagram hari Senin ya. Kita tiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Terima kasih untuk kamu yang sudah bergabung tadi bersama Ustadz Amir tentang tahsin dan tahfiz tips menghafal bagi pemula. Sekali lagi, semoga apa yang tadi disampaikan bermanfaat untuk kamu dan bisa kamu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Juga bisa menambah kegiatan positif kamu di bulan Ramadan ini. Semoga pahala kita banyak dan berlipat ganda, lalu diperhitungkan oleh Allah sebagai amal soleh kita ya. Amin. Terima kasih semuanya sekali lagi. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sikap. Selama tadi acara berlangsung, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.